Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo Mas Ansori untuk memimpin teman-temannya. Terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah masuk semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dikasih kenikmatan baik itu iman, Islam maupun kesehatan sehingga kita senantiasa nyaman dalam beraktivitas ya, terutama dalam pembelajaran hari ini. Itu kenapa itu Mahdom itu duduknya kok gelongsoran gitu? Ayo Ya, dirapatkan Bu. duduknya ya. Ayo, Ya, ini Bu, mohon maaf Bu. Tidak boleh malas-malasan gitu, semangat. Siap Bu, Ya. siap. Oke. Semangat Mas Mandom, semangat. Siap Bu. Oke. Anak-anakku, ya, kita sebagai generasi muda harus semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa, sama dengan berjihad. Ya, oke. Untuk kedepannya kita harus lebih semangat, oke? Siap Bu. Oke. Oke Bu. Oke, hari ini materi baru yaitu iman kepada hari akhir. Akan tampilkan PPT-nya terlebih dahulu, ya. Ini iman kepada hari akhir. Akhir-akhir ini ada berita yang menggemparkan Indonesia, berita yang membuat duka Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, gempa bumi di Cianjur. betul, gempa bumi di Cianjur. Ya, kita turut berduka, kita turut prihatin. Mudah-mudahan korban yang meninggal diampuni dosa-dosanya, kemudian amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang selamat mudah-mudahan dikasih kesehatan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, coba apa kaitan gempa bumi di Cianjur dengan tema kita hari ini yaitu iman kepada hari akhir? Siapa yang tahu? Itu Bu, dunia kita sudah akhir zaman Bu. Iya, betul. Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin sudah termasuk kiamat sugro Bu. Mantap, betul sekali ya. Jadi gempa bumi di Cianjur itu merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro, ya. Juga termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena salah satu ciri akhir-akhir zaman ya itu adalah banyaknya bencana alam. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang banjir, tentang gunung meletus, dan yang terakhir adalah gempa bumi. Oke anak-anak, untuk memperdalam materi ini, Bu Samha akan tampilkan tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran, silakan diamati. Dan tugas kalian adalah mendiskusikannya, ya, mendiskusikannya. Oleh karena itu, saya bagi menjadi dua kelompok, ya. Kelompok yang pertama adalah absen 1 sampai 5, kelompok kedua adalah 6 sampai 10, ya. Lalu apa tugas dari kelompok 1? Yaitu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Nah, nanti cari apa itu pengertian iman, pengertian hari akhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan makna dari iman kepada hari akhir. Kemudian menentukan dalil-dalil iman kepada hari akhir. Ya, ini Bu Samha minta hanya 2 dalil. Dalil yang pertama adalah tentang kapan kiamat itu terjadi, dan yang kedua adalah gambaran suasana hari kiamat. Ya. Kemudian
tugas kelompok 2 yaitu menganalisis macam-macam hari kiamat. Ya. Nah, di sini silahkan cari pengertian, cari contoh dan dalil-dalil yang terkait. Kemudian menganalisis tanda-tanda hari kiamat. Ya, di sini ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Ya, sebelum saya ini, ya, sebelum kalian mendiskusi, ya, akan saya tampilkan sebuah video. Ya, ini adalah gambaran tentang suasana hari kiamat. Ini adalah ilustrasi manusia dan saya yakin ketika kejadian kiamat itu lebih dahsyat dari ini. Silahkan menyimak. Setelah mengamati video tadi, silakan berdiskusi dengan temanmu. Kalian boleh berpedoman pada Al-Quran, boleh mengambil dari buku paket, atau sumber yang lain yaitu internet. Ya, dalam proses mengamati, membaca, dan sebagainya, ketika nanti ada hal-hal yang belum dipahami, ya, boleh kalian ini bertanya. Ya, paham apa yang dimaksud dengan Bu Samha? Paham, Bu? Bu. Kalau sudah paham, maka selamat mengerjakan. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya? Oke. Apa Mas Ansori? Kenapa iman kepada hari akhir itu ditempatkan di nomor 5? Padahal dia hari akhir, tapi kok ditempatkan di nomor 5, Bu? Aduh, Mungkin bisa pertanyaan dijelaskan. yang kritis. Ya, anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya Bu izin menjawab. Oke, monggo Mbak Retno. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Kalau menjawab, kau beriman pada Allah, kemudian para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, hari kiamat, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Orang tadi berkata engkau benar. Jadi riwayat Muslim. Bagus sekali Mbak Retno jawabannya. Jadi kita dapat simpulkan berdasarkan sabda Rasulullah jelas bahwa urutan iman kepada hari akhir itu adalah kelima, bukan terakhir atau keenam. Dan yang merumuskan pastinya Allah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah bersabda itu atas petunjuk Allah. Ya, jelas Mas Ansori? Jelas, Bu. Oke, paham. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan lanjutkan diskusi kalian, ya. Kemudian jangan lupa dicatat, nanti akan dipresentasikan. Oke, alhamdulillah waktu diskusi sudah habis. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia serta dimulai kehidupan akhirat yang kekal. Jadi, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa dunia ini akan hancur, berakhir, dan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah dalil iman kepada hari akhir. Yang pertama dalam surat At-Taha ayat 15. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang diusahakan. Yang kedua, surat Al-Qari'ah 1-5 tentang gambaran kejadian hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah.
Adorokamul qari'ah. Dan artinya hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya ya. Dari presentasi tadi kita dapat ambil poin-poin. Yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan berakhir, dan adanya kehidupan yang kekal di akhirat setelah dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil. Dalil yang pertama adalah surat yang 5, yaitu tentang kapan kejadiannya hari kiamat dan Allah itu rahasiakan. Jadi ketika sampean nanti ada ramalan ya kapan terjadi kiamat, itu semua adalah hoax. Jangan pernah percaya karena Allah rahasiakan itu. Kemudian dalil yang kedua yaitu Al-Qari'ah 1-5. Ini menggambarkan tentang kejadian bagaimana suasana kiamat. Ya, di sini manusia bagi aneh-aneh. Kemudian gunung bertebaran seperti bulu-bulu. Itu. Oke? Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Retno. Mengapa Allah itu merahasiakan kapan waktunya hari kiamat itu? Mantap pertanyaannya. Ya. Anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Retno? Mungkin saya, Bu. Ya. Menurut saya, mengapa kiamat itu dirahasiakan oleh Allah? Para ulama itu menjelaskan, pertama, kiamat merupakan perkara gaib. Agar kiamat masih tetap menjadi perkara yang gaib, maka Allah merahasiakan waktu pasti terjadinya kiamat. Yang kedua, agar manusia tidak mengulur-ngulur waktu untuk beriman dan beramal soleh. Sebab, jika manusia telah diberi tahu kapan waktu kiamat terjadi, maka akan terjadi penundaan terhadap amal saleh dan akan terus bersantai dalam hidup ini jika ia tahu bahwa kiamat masih 100 tahun lagi datangnya. Mungkin itu, Bu. Mohon maaf. Waduh, tepat sekali, mumtaz sekali ya jawabannya dari Mas Mahendom ini. Oke, bagaimana? Sudah dimengerti Mbak Retno? Alhamdulillah, Bu. Mengerti. Alhamdulillah sudah mengerti. Ada lagi mungkin yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan presentasi kelompok kedua. Monggo, perwakilan kelompok kedua. Ya, baik, Bu. Oke, Bu, siap. Kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Oh. Jadi saya langsung presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, macam-macam kiamat. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu musibah atau kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktu. Contohnya adalah bencana alam dan meninggalnya seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surah Al-Ankabut ayat 57. Kemudian kiamat kubra, berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah At-Takwir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Yang kedua, tanda-tanda kiamat ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat, yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang ketiga, jumlah kaum perempuan lebih banyak ketimbang kaum laki-laki. Yang keempat, banyaknya bencana alam. Yang kelima, maraknya kebejatan moral. Selanjutnya, tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, munculnya Al-Mahdi
Yang kedua, Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Dunia Ketiga dan penaklukan Konstantinopel di Istanbul. Yang ketiga, keluarnya Ad-Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya asap Ad-Dukhan. Yang ketujuh, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedelapan, keluarnya hewan melata yang dapat berbicara. Yang kesembilan, Islam menjadi asing dan mushaf Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, penghancuran Ka'bah. Yang ke-11, terjadinya 3 gerhana matahari di timur, barat, dan jazirah Arab. Yang ke-12, hembusan angin lembut yang mencabut roh orang-orang mukmin. Yang ke-13, keluarnya api di pusat kota yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar di negeri Syam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya ya. Oke, dari presentasi itu kita dapat ambil poin. Yang pertama adalah tentang macam-macam hari kiamat, ada 2, yaitu kiamat sughra yang disebut dengan kiamat kecil ya. Artinya adalah musibah ya. Yang perlu digarisbawahi adalah kata musibah. Jadi setiap musibah yang dialami oleh manusia itu namanya kiamat sughra. Kemudian kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta ini secara serentak. Nah, serentak ini yang sudah digarisbawahi. Jadi kalau sughra tidak serentak, kalau kubra itu serentak, hancurnya serentak. Ya, yang ini digambarkan pada surat At-Takwir 1-3. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi sebelum muncul tanda-tanda besar, ya. Dan tanda-tanda besar tidak akan muncul sebelum adanya tanda-tanda kecil. Nah, adapun tanda-tanda kecil yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kemudian ilmu agama tidak dianggap penting lagi, ya. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya, kemudian banyaknya bencana alam, ya. Kemudian yang terakhir adalah maraknya kebejatan moral dan tanda-tanda kecil inilah yang saya sebut tadi sebagai akhir zaman, ya. Kemudian tanda-tanda besar ini adalah ada 13 ya, yang dimulai dari munculnya Imam Mahdi sampai keluarnya api besar dari kota Aden yang menggiring manusia menuju bumi Maksar ke negeri Sam. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya Bu, yang atas lumayan paham. Cuman ini saya mau tanya Bu, Ya. Kenapa Allah mengadakan kiamat sughra Bu? Kiamat sughra. Memang benar kritis anak-anak Islam ya. Kenapa Allah harus mengadakan kiamat sughra? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kiamat sughra adalah musibah yang dialami oleh manusia. Jadi bisa diganti. Kenapa Allah harus memberi musibah kepada manusia? Oke, ada yang bisa menjawab, anak-anak? Saya Bu. Iya, Mbak Retno. Mila, Allah mengadakan kiamat sughra atau musibah pasti ada tujuannya. Begitu menurut para ulama. Ketika musibah diberikan kepada orang mukmin, maka itu adalah ujian kesabaran. Namun apabila itu diberikan kepada orang yang ahli maksiat, maka musibah tersebut adalah bentuk dari teguran atau siksaan Allah karena sudah berbuat maksiat di muka bumi. Demikian Bu. Terima kasih. Cerdas sekali, bagus sekali Mbak Retno jawabannya. Oke, bagaimana Mas Ansori dengan jawaban, sudah paham dengan jawabannya Mbak Retno? Paham Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Mungkin ada yang bertanya lagi, Nak? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka kita bisa simpulkan materi yang kita bahas hari ini. Mbak Fitria, Iya Bu. silakan sampean simpulkan tentang pengertian dan dalil-dalil dari hari akhir. Ya Bu. Jadi iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin dunia ini akan hancur, akan berakhir dan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia.
Terus dalil-dalil iman kepada hari akhir. Yang pertama surat Toha ayat 15 berisikan bahwa datangnya kiamat tidak ada yang tahu karena dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang menggambarkan tentang suasana kejadian kiamat. Bagus sekali Mbak Fitria. Berikutnya Mas Mahdom, silakan simpulkan macam-macam dan tanda-tanda kiamat. Monggo. Nggih, Bu. Macam-macam hari kiamat ada dua, Ibu. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, yakni musibah yang dialami oleh manusia. Contohnya adalah bencana alam dan kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubro, yakni hancurnya alam semesta ini dengan serentak yang digambarkan dalam surat At-Takwir 1-3. Kemudian, tanda-tanda kiamat juga ada dua, yakni tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebab beliau adalah Nabi terakhir. Agama sudah tidak dianggap penting. Jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Banyaknya bencana alam dan maraknya kebejatan moral. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro ada 13, Ibu, yang diawali dengan munculnya Imam Mahdi sampai keluarnya api besar di pusat kota Aden yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar, yaitu di negeri Sam. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Mas Mahdom, ini kok Ya, Bu. kesimpulan dari tanda-tanda kecil, tanda-tanda besarnya kok disingkat, ya? Iya, Bu. Maunya disebutkan semua 13, tapi bagaimana anak-anak bisa untuk menyebutkan satu-satu ya nanti ya? Bisa ya? Bisa, ya, Bu. Oke, kalau gitu. Bisa. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu ya jadi masalah, disebutkan langsung disingkat ya. Alhamdulillah, itulah kesimpulan materi hari ini ya. Ini Bu Samha sudah membuat beberapa pertanyaan ya, sudah di tangan semua kan? Nah, silahkan dikerjakan, saya berikan waktu 15 menit. Alhamdulillah, jawaban sudah dikoreksi dan hasilnya memuaskan. Ya. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang fase-fase yang dialami manusia setelah hari kiamat. Kemudian hikmah ketika mengimani hari kiamat, kemudian perilaku menunjukkan iman kepada hari kiamat, dan yang keempat adalah keterkaitan iman kepada hari kiamat dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Mohon anak-anak belajar di rumah sehingga nanti untuk pertemuan depan bisa langsung sat gitu ya. Oke. Ya, Bu. Sebelum saya kira cukup ya materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan kita kepada hari akhir, ya, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Oke, cukup sekian, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu dari Bu Samha ya, dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten gak konsen. Sambil. Ngapunten rada ya Allah. Saya dulu nih, Nggih. Bapak kayaknya ada suara di ruangan. Baik, saya dulu nggih. Nggih, ini Ibu Samha Anik nggih. RPP-nya sudah bagus, Ibu. Tidak banyak yang revisi. Cuma masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nanti ini tadi saya temukan ada beberapa kata kerja operasional yang belum HOTS. Nanti silahkan untuk dirubah, nggih. Karena kalau kata kerjanya belum HOTS, nanti kan otomatis soalnya belum HOTS juga. Jadi di situ
Silahkan ditentukan untuk kata kerjanya dibikin yang C4 sampai C6. Kemudian untuk di materinya, materi pembelajaran di situ faktanya sudah cukup. Saya rasa untuk materinya sudah cukup. Terus prosedurnya bisa diringkas sedikit. Nah, yang konsep ini bisa agak diringkas, nggak usah terlalu banyak karena materi itu kita taruh di lampiran saja gitu. Terus untuk pembelajaran, alhamdulillah sudah bagus, sudah aktif. Terlihat siswa sudah sangat antusias, juga komunikatif. Untuk keterampilan membuka pembelajaran, kemudian prosedur, dan semuanya sudah lumayan, sudah bagus. Dan keterampilan menutup pelajaran, membuat kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut juga sudah bagus. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo bisa Bapak lanjutkan. Lanjutkan aja. Oh, nggih, ini. Ya, karena Bapak mungkin masih ada kegiatan, monggo bisa dilanjut ke peserta selanjutnya.